Kami undang untuk bangkit berdiri untuk memasuki ibadah. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar menyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah datang menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini dengan mengangkat puji-pujian. Yang pertama, puji-puji Yesus Juru Selamatku. Bertata, berilah hormat, muliakan namanya. Yesus selalu mengembalakan kita, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji-puji dan masyurkanlah kasih-Mu, puji selama-lamanya. Puji-puji Yesuslah Juru Selamatku, disalibkan bagi yang berdosa. Puji-puji Juru Selamat yang abadi, yang telah tanggung segala dosaku. Puji namanya, penghibur yang sejati, rahmat kasih Tuhan tak terduga. Puji-puji dan masyurkanlah kasih-Mu, puji Yesus selama-lamanya. Puji-puji Yesuslah Juru Selamatku, tentera surga bersorak gembira. Puji-puji Juru Selamatku yang mulia, Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi.
Mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Segala puji, hormat, dan segala syukur kami bawa ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang begitu rindu menyembah Engkau, kami masuk ke rumah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh hadir tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh dengan bersembah sujud menaikkan segala puji-pujian dan hormat kami bagi Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati setiap hati yang hadir Tuhan dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan kami bersembah sujud di dalam Tuhan. Dan biarlah kami dibuat semakin sadar akan cinta Tuhan yang demikian besar bagi kami, dan Tuhan sendiri yang mengubahkan hidup kami lebih mencintai dan mengasihi Tuhan sepanjang masa. Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang dipermuliakan dan Engkau saja yang di tempat tertinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Di dalam kitab 1 Petrus 2 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menyelesaikan kehendak Bapa di atas kayu salib. Kita orang-orang yang berdosa, yang layak menerima murka Allah, telah diampuni Bapa karena Kristus yang rela menderita dan mati di atas kayu salib dan bangkit demi kemenangannya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang kedua, Penebus yang Mulia. Yesus tersalib di Golgota, derita sengsara bagi kita, segala dosa ditanggung-Nya, untuk selamatkanku yang berdosa. Juru selamatku, juru selamatku, Maha Suci, Kau mati di salib. Darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Jabari ampuni dosa mereka. Ia berdoa bagi kita. Darah tercurah, selamatkanku. Besar kasih-Nya kepadaku. Juru selamatku, juru selamatku, Maha Suci, Kau mati di salib. Darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Ku cinta Tuhan, sobat setia, penuh bersyukur, muliakan Dia. Bibir lidahku puji-Mu akan nama-Mu dan kasih-Mu. Juru selamatku, juru selamatku, Maha Suci, Kau mati di salib. Darah tercurah karena dosaku, jadi tebusan penuh rahmat. Mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini. Bacaan firman Tuhan akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan dari ayat ke-1 sampai yang ke-10, lalu kemudian jemaat mulai menanggapinya dengan ayat yang ke-11 dan seterusnya kita akan membaca bergantian bersama. Saya akan memulai dengan ayat 1 sampai yang ke-10.
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran oleh suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Inilah aku, Tuhan." Jemaat, firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangannya di atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang telah dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpang tangannya di atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan ketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita menyambutnya dengan himn nomor 3, "Kelaku lihat wajahnya." Bila waktunya tibalah, ku tinggalkan dunia fana. Amat gemarlah hatiku, aku berjumpa Tuhanku. Kelak ku lihat wajahnya, ku bersuka di katakan pada Tuhan, ku selamat karena anugerah. Bila waktunya tibalah, rumahku ini robohlah. Hanyalah satu yang tentu, aku kelak masuk rumahku. Kelak ku
tibalah, pelitaku terang berseri, pintu sorga terbukalah, ke dalamnya ku masuki, kelak ku lihat wajahnya, ku bersuka di dalam Dia, ku katakan pada Tuhan, ku selamat karena anugerah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan perbuatan besar Tuhan, terutama di dalam baptisan anak yang akan diadakan di dalam kebaktian ini. Bapak Ibu sekalian, beberapa warta yang akan saya coba tekankan melalui mimbar ini, harap Bapak Ibu menyimaknya karena ada beberapa yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama-tama adalah jadwal streaming minggu ini, Senin sampai Kamis jam 7 malam, dimulai dengan eksposisi surat Ibrani episode 35 sampai 38 oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Lalu hari Jumat 6.30 malam ada PA Geri Pusat dengan judul Putus Asa, Berdoa dan Berbuah oleh pendeta Jimmy Pardede. Dan Bapak Ibu sekalian diingatkan bahwa minggu depan kita akan melaksanakan sebuah kebaktian gabungan, yaitu seluruh kebaktian umum dari Mandarin, Inggris, dan bahasa Indonesia untuk bersama-sama berbakti bersama jam 9 pagi. Jadi harap Bapak Ibu sekalian memperhatikan jamnya adalah jam 9 pagi minggu depan kita akan melakukan kebaktian gabungan. Dan akan diadakan pelantikan dan peneguhan diaken dan diakones yang akan melayani di periode 2022 sampai 2025. Jadi minggu depan 11 September jam 9 pagi kebaktian gabungan. Dan kemudian 2 minggu lagi setelah itu kita akan bersama-sama berbakti dan merayakan hari ulang tahun GRII. Dan kita akan merayakan bersama di dalam sebuah kebaktian gabungan se-Jabodetabek. Jadi Bapak Ibu sekalian harap dapat datang lebih awal. Kebaktian ini akan diadakan tanggal 25 September jam 9 pagi. Harap Ibu dan Bapak sekalian memperhatikan jam ini. Dan hari Rabu tanggal 7 bulan September Persekutuan Wilayah Sunter akan bertemu di Kapel Agape jam 7 malam. Bapak Ibu sekalian yang tinggal di daerah ini, Kemayoran, Sunter, sangat diharapkan untuk bisa ikut dan berbagian di dalam persekutuan wilayah hari Rabu jam 7 malam. Selanjutnya pemberkatan nikah gerejawi. Saudara William dan saudari Yovita Pratiwi akan diberkati nikah gerejawi Sabtu 10 September jam 10 pagi. Kemudian permohonan pemberkatan nikah gerejawi. Saudara Edwin Budiman dan saudari Trisna Amadeo Sabtu 17 September jam 10 pagi. Saudara Yohanes Chandrajaya dan saudari Stella Iskandar Sabtu 17 September jam 2 siang. Saudara Cia Juandi dan saudari Sharon Howanto Sabtu 24 September jam 10 pagi. Jika ada masukan yang sah, jemaat dapat menghubungi sekretariat gereja. Dan kelas pranikah bagi saudara-saudari yang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat harap dapat bergabung di dalam kelas pranikah mulai 10 September hari Sabtu jam 16.30. Ini merupakan 10 kali pertemuan kelas dan ditambah 1 ujian. Dan harap Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dapat mendaftarkan diri di alamat yang tertera di layar. Stretch online, studi PB3 Roma dan 1 dan 2 Korintus oleh pendeta Eko Arya, 5 kali pertemuan mulai 14 September. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan. Yang pertama adalah tentang Open House Calvin Institute Teknologi yang akan diadakan tanggal 10 September hari Sabtu dan juga Minggu tanggal 11 bulan 9 dengan judul Call to be
all call to bring shalom. Bapak Ibu sekalian, harap minggu depan jika setelah kebaktian ini tidak langsung pulang, tetapi ikut menyaksikan open house daripada Calvin Institute of Technology. Mari kita menyaksikan video yang telah dipersiapkan. Kita bersyukur karena Calvin Institute of Technology sudah memasuki tahun keempat pada tahun ini. Misi daripada Calvin Institute of Technology adalah untuk menjadi shalom Tuhan melalui lulusan-lulusan daripada perguruan tinggi ini dimanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan. 4 tahun institusi ini telah berdiri. Selama 4 tahun mereka telah menerima demikian banyak pembentukan Tuhan dalam institusi ini. Melalui pembelajaran dalam ruang kelas maupun pembelajaran di luar ruang kelas, penelitian-penelitian bersama dengan dosen mereka, atau juga melalui begitu banyak kesempatan-kesempatan bagi mereka untuk bisa mengembangkan bakat mereka melalui mengikuti perlombaan, internship, dan lain sebagainya. Dan tahun ini kami akan meluluskan lulusan kami yang pertama. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bisa datang dan mengikuti open house yang akan dilakukan pada bulan September pada tahun ini. Tema open house pada tahun ini adalah Call to Bring Shalom. Pada open house tahun ini, Anda akan bisa melihat bagaimana kami mempersiapkan lulusan kami yang pertama untuk masuk dan menjadi shalom Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Calvin Institute of Technology akan menampilkan begitu banyak hal. Selain program studi showcases dan juga penelitian daripada para dosen, kami juga akan menampilkan prospek daripada lulusan kami dan apa yang sudah mereka alami selama mereka berada dalam perguruan tinggi ini. Dan bagi anak-anak SMA yang sedang mencari perguruan tinggi, open house kali ini kami juga akan menampilkan STEM workshop di mana mereka bisa mempelajari dan mengikuti pembelajaran di dalam laboratorium bersama dengan dosen-dosen kami. Selain itu mereka juga bisa berbicara kepada admission counselors ataupun juga dengan dosen-dosen berkenaan dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hati mereka. Kami juga akan membuka kampus kami supaya Anda bisa mengikuti kampus tour yang akan dilakukan pada open house pada tahun ini. Kita bersyukur karena open house pada tahun ini kembali bisa dilakukan secara fisik. Sampai bertemu dan kiranya Tuhan memberkati kita. Yang selanjutnya yaitu tanggal 17 bulan September juga akan dilaksanakan open house Sekolah Kristen Calvin dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Sabtu 17 September jam 9 sampai jam 12, harap Bapak Ibu sekalian dapat membawa anak-anak yang Tuhan panggil untuk mungkin bersekolah di Sekolah Kristen Calvin atau memberitahukan kepada rekan-rekan lainnya yang mempunyai anak yang sedang mencari sekolah untuk bisa mengikuti open house ini sehingga kita dapat mengenal Sekolah Kristen Calvin lebih dekat lagi. Mari kita saksikan video yang sudah disiapkan. Sekolah Kristen Calvin yang didirikan oleh Pendeta Stephen Tong berusaha mendidik siswa secara utuh, baik dari aspek akademik hingga pembentukan karakter Kristiani. Profil lulusan SMA Kristen Calvin adalah untuk membentuk peserta didik memiliki integritas dan mampu berpikir kritis dan berkarya di dunia kampus dan kerja. Mentoring yang kami kerjakan adalah salah satu upaya untuk membimbing dan melatih siswa di dalam proyek dan bimbingan karir. Diharapkan melalui mentoring ini bisa mempersiapkan mereka di dalam berkarya. Semua pengetahuan yang diajarkan di Sekolah Kristen Calvin disampaikan dengan mendasarkan diri pada perspektif iman Kristen. Dalam zaman pencerahan, sekulerisme, terjadi pemisahan tajam antara iman dan ilmu. Ini disebut dualisme. Di SKC kita mengajak anak-anak untuk melihat ciptaan dan seluruh kehidupan dari komitmen mereka terhadap kitab suci. Dengan dasar kebenaran firman Tuhan dan adanya perkembangan dunia yang semakin mengglobal akibat disrupsi teknologi, semakin menuntut Sekolah Kristen Calvin untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Kami menekankan pembelajaran kolaboratif karena sebagai gambar Allah kita patut bekerja sama dan saling melengkapi, bukan menjadi tidak mandiri tapi saling mengisi untuk kemajuan bersama. Melalui proyek, tugas kelompok, studi kasus, dan diskusi, siswa dan guru saling belajar bersama. Untuk tetap tanggap menghadapi zaman, para siswa perlu diajak untuk berpikir kritis namun dengan penuh hikmat. Kenal alam tapi tidak mengenal diri. Menguasai banyak hal tapi gagal menguasai diri. Maka cerdas intelektual tidak cukup. Perlu kecerdasan eksistensial.
Selain berpikir meluas, siswa perlu dibiasakan berpikir reflektif dan mendalam. Kehidupan juga tak lepas dari berbagai permasalahan yang ada. Karena itu, Sekolah Kristen Calvin berusaha mengenal para siswa melalui berbagai pendekatan konseling. Kami melengkapi guru-guru dengan prinsip konseling yang biblikal. Secara khusus, wali kelas mengonseling setiap siswa untuk berelasi, mengenal, dan mengembalakan mereka. Melalui konseling, para siswa diarahkan untuk dapat belajar menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan melalui setiap pergumulan mereka. Panggilan setiap orang percaya untuk menjadi murid Kristus menuntut para guru dan staf di Sekolah Kristen Calvin untuk terus-menerus belajar dan mengembangkan diri. Guru yang baik adalah pembelajar yang baik. Selain perpustakaan 30.000 buku, SKC menyediakan banyak fasilitas bagi guru untuk bertumbuh dan belajar. Pelatihan pendidikan, retret, persekutuan doa, mentoring, bahkan kesempatan studi lanjut. Pendidikan siswa adalah tanggung jawab utama orang tua. Sebagai partner orang tua, Sekolah Kristen Calvin juga terus membekali orang tua dengan prinsip-prinsip pengasuhan anak yang alkitabiah. Relasi guru dan orang tua adalah partnership. Itu sebabnya guru dan orang tua perlu belajar bersama-sama. Dari awal Sekolah Kristen Calvin berdiri tahun 2008, langsung dimulai seminar orang tua dan guru setiap bulan sampai sekarang. Agar visi misi dan tujuan pendidikan Sekolah Kristen Calvin sama-sama ditangkap dan dijalankan. Sebagai bagian dari gereja, Sekolah Kristen Calvin terus membangun komunitas yang memberikan ruang untuk berekspresi, berkreasi, dan berelasi sebagai keluarga. Sekolah Kristen Calvin, sekolah kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur karena gereja kita bukan hanya dipanggil untuk mandat penginjilan, tetapi juga mandat budaya di bidang pendidikan tadi. Bapak Ibu sekalian juga diundang untuk dapat ikut serta di dalam sebuah trip KKR regional, yaitu ke Kalimantan Barat, tanggal 17 sampai 26 Oktober. Bapak Ibu sekalian dapat bertanya atau dapat mendaftarkan diri dengan langsung dan mohon hubungi Penatua Wiyogo atau Pak Antoni di nomor yang telah tertera di layar. Selanjutnya majalah Pilar juga telah terbit edisi terbaru. Bapak Ibu sekalian dapat mendownload daripada majalah ini melalui buletin pilar.org. Silakan Bapak Ibu sekalian dapat mendownloadnya dan dapat belajar bersama-sama melalui majalah Pilar ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan sebuah berita duka, yaitu Ibu Mulyani Lukito, ibu dari Ibu Elisa dan Penatua Jeremy Wi, ibu mertua dari Ibu Jiani. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman Tumpang Malang pada hari Jumat 2 September. Mewakili hamba Tuhan Penatua Diaken Jemaat GRI, kami menyampaikan turut berlangsungkawa. Mari kita mempersiapkan hati kita saat ini untuk memasuki doa syafaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang ketiga, ayat yang pertama saja. Tinggalkan dunia fana, amat gemarlah hatiku. Aku berjumpa Tuhanku, kelak ku lihat wajahnya, ku bersuka di dalamnya. Ku katakan beberapa saat kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon
pengampunan dari Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, demikian janji pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, keluarga anak-anak Tuhan, baik di dalam perkawinan maupun di dalam mendidik anak. Kiranya Tuhan boleh menolong para orang tua mendidik anak di dalam kebenaran, di dalam Injil yang sejati, dan mereka membawa anak-anak mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti jalan Tuhan sepanjang hidup mereka. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen, baik di gereja kami maupun di berbagai gereja lainnya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong setiap keluarga Kristen untuk mempunyai suatu wadah perkawinan yang baik di dalam Tuhan. Tuhan berkati suami istri, biar kiranya boleh memuliakan Tuhan bersama-sama, bahkan melayani Tuhan bersama-sama. Didiklah kami di dalam firman Tuhan dan di dalam kepatuhan kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kecil, anak-anak yang sudah remaja, anak-anak pemuda di dalam keluarga kami. Tuhan, kami mohon bijaksana daripada Tuhan, sehingga setiap orang boleh mendidik anak-anak mereka di dalam kebenaran yang sejati, di dalam cinta kasih yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, biar kiranya anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka, mengikuti jalan Tuhan sepanjang hidup mereka. Oh, itulah Tuhan, doa-doa kami sebagai orang tua di dalam Tuhan. Engkau yang boleh menolong kami, memberi kekuatan kepada kami mendidik anak-anak kami di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap keluarga Kristen di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk mandat budaya pendidikan yang Tuhan telah mulai di tengah gerakan Reform Injili. Kita bersyukur untuk sekolah Logos, kita bersyukur untuk sekolah Kristen Calvin, kita bersyukur untuk Calvin Institute of Technology yang Tuhan telah mulai. Kiranya di dalam gerakan ini para anak-anak dan pemuda boleh dididik di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ilmu pengetahuan yang benar, yang setia kepada firman Tuhan, dan hidup mereka boleh dimenangkan bagi Kristus. Mari kita berdoa untuk setiap mandat pendidikan yang Tuhan telah berikan bagi gerakan ini. Bapa, kami bersyukur untuk sekolah Logos, kami bersyukur untuk sekolah Kristen Calvin, kami bersyukur untuk Calvin Institute of Technology yang Tuhan telah mulai, Tuhan telah pimpin sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh mengurapi setiap guru-guru. Kami berdoa untuk setiap dosen yang mengajar, biar kesaksian hidup mereka benar ya Tuhan, membawa anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda kami untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka dan di dalam pengetahuan dan di dalam skill mereka di dalam hidup ini, biar mereka menjadi kesaksian yang indah bagi Kristus di dalam dunia ini. Tuhan, kami mau serahkan mandat budaya pendidikan ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Gary dengan judul Glorious and Powerful God.
Mari kita menyambut mereka dengan lagu pujian yang ketiga, pasal yang kedua, sambil mereka mempersiapkan diri. Sote
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi kita mendengar pengumuman cukup banyak hari ini, maka sekali lagi ingin ditekankan dua pengumuman penting. Yang pertama adalah minggu depan. Minggu depan akan ada kebaktian gabungan dari 3 bahasa, baik yang kebaktian Mandarin maupun juga kebaktian Indonesia dan kebaktian sore. Itu akan bergabung bersama-sama minggu depan jam 9. Jadi Bapak Ibu harap perhatikan, minggu depan adalah gabungan dari pusat 3 bahasa. Dan kita akan diadakan pelantikan dan peneguhan diaken dan diakones yang saudara sudah pilih di minggu-minggu yang lalu. Jadi sudah ditetapkan mereka yang menjadi diaken dan diakones, dan akan ada pelantikan dan peneguhan bersama-sama. Nah, ini wajah-wajah yang terpilih dari diaken maupun juga diakones, ya. Wajah-wajah pemenang saudara yang mendapatkan suara terbanyak, tetapi juga yang tidak terpilih akan tetap melayani bersama-sama sebagai pengurus. Jadi terpilih atau tidak terpilih, sama-sama bersama-sama semua melayani di dalam gereja ini. Dan tanggal 25 Desember akan ada gabungan HUT GRI ke-33, dan ini gabungan bukan hanya pusat tetapi juga Jabodetabek. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus dan diadakan tanggal 9 pagi juga. Jadi saudara persiapkan diri dan juga boleh mengajak rekan-rekan, kawan-kawan, keluarga untuk bisa menyaksikan akan ada peneguhan dari beberapa pendeta, perjamuan kudus dan penahbisan pendeta, beberapa vikaris yang akan ditabiskan menjadi pendeta. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang pertama dan yang ketiga saja. Lagu yang ketiga, bait yang pertama dan yang ketiga. Berdoa. Bapa di dalam surga, kasihanlah kami, berilah bijaksana, iman, ketaatan kepada kami, sehingga kami boleh menerima berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah firman yang hidup, dan hidupkan kami masing-masing. Berilah firman yang kudus, membersihkan kami masing-masing. Berilah firman yang kekal, yang memberi kepada kami sesuatu pengharapan yang abadi. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir di dalam tangan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menopang hidup manusia. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan penghakiman yang besar di dalam Alkitab. Dan sebelum khotbah, kita akan membaptiskan anak-anak kecil supaya mereka tidak terlalu lama tunggu di sini. Setiap kali saya lihat anak kecil,
hati saya penuh dengan sukacita, penuh dengan gembira, penuh dengan pengharapan. Inilah malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk menjadi keturunan kita. Inilah pusaka-pusaka yang akan meneruskan pelayanan iman kita. Inilah aset-aset gerakan reform yang boleh dipakai Tuhan menjadi pusaka yang hidup, menjadi pengharapan yang kudus bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak ini. Semua anak datang ke dalam dunia dikirim oleh Tuhan. Semua anak datang sebagai malaikat yang cuma kurang 2 sayap. Dan mereka mungkin dibesarkan menjadi orang besar sekali. Anak-anak kecil yang kelihatan nangis-nangis, ingusan, itu besok semua menjadi nenek moyang ratusan orang dunia, menjadi nenek moyang keturunan yang besar. Tidak boleh ada satu orang yang berani menghina anak-anak. Saudara semua melihat, kalau saya lihat anak, mata saya menjadi besar, perhatikan mereka, hati penuh sukacita. Ini sifat saya. Sehingga saya juga dicintai oleh anak-anak, khususnya yang mengikuti BCN. Mereka anggap saya seperti bapak rohani. Pagi ini saya begitu bangun, langsung rasa kurang enak. Dan seluruh tulang semua seperti skrupnya los. Semua seperti mau dikonstruksi. Sehingga saya minta Tuhan kasih kekuatan. Karena hari ini tugasnya banyak. Dan saya mestinya hari ini pernah minta Ivan kalau bisa membaptiskan anak-anak mewakili saya. Tetapi hari ini pagi dia bangun, dia juga sakit dan 2 batu-batu. Akhirnya saya ambil keputusan saya yang membaptiskan anak-anak pada hari ini. Mungkin selanjutnya, mungkin sesudah ini saya tidak lagi membaptiskan orang tua, hanya membaptiskan anak-anak. Dan semua baptisan akan dialihkan kepada asisten saya, Pendeta Ivan Kristiono. Dia akan menjadi pemimpin seterusnya setelah saya pensiun atau setelah saya dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati gerakan Reform Injili Indonesia. Saudara-saudara, hari ini semua anak-anak yang akan dibaptiskan adalah 32 orang. Sekarang saya akan menyebut namanya dan silakan didampingi oleh papa mama naik ke atas menunggu untuk giliran baptisannya. Aksara Benjamin Chandra, Brandon Marvelo Winarko, Christopher Tobias Tambunan, Philologos Liu, Kianes Nalan Agusta, Gideon Eliezer Yap, Ian Nathaniel Wijaya, Ishak Sugiono, Jordan Sugiono, Yofiel Konsten Winato, Kiev Immanuel Yansa, dan Moses Rodi. 12 anak ini akan dibaptiskan terlebih dahulu. Saya harap semua ibu dari anak-anak berdiri di belakang mereka dan memberikan anak kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menerima mereka. Ya. Aksara Benjamin Chandra, Brandon
Marvelo Winarko, Christopher Tobias Tambunan, dan Filologos Liu, ya, ya baik ya, diam ya. Ishak Sugiono, Jordan Sugiono, Giannes Nolan Agusta, Gideon Eliezer Yap, ya. Oke, mari kita semua tunduk kepala. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Aksara, Brandon, Marvelo, Christopher, Filiogos, Giannes, Nolan Agusta, dan Gideon Eliezer Yap ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun atas kamu ke dalam Gereja Reform Injili Indonesia di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am. Kiranya Tuhan memberkati engkau, membesarkan engkau di dalam anugerah Tuhan, dan menjadi orang Kristen dewasa yang menyenangkan semua orang. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan memberikan pertolongan Roh Kudus untuk jadikan engkau anak yang diperkenan oleh Tuhan dan oleh manusia, dan engkau boleh menjadi laskar Kristus yang memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saudara-saudara boleh menuju ke pinggir dan kita teruskan baptisan yang lain. Ian Nathaniel Wijaya, Ishak Sugiono, Jordan Sugiono, Yofiel Karsten Widnoto, Kiev Immanuel Yansa, dan Moses Rodi. Ian Nathaniel Wijaya, Ishak Sugiono, ya, dan Yofiel Karsten Winoto, Kiev Immanuel Yansa, dan Moses Rodi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa, saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun atas kamu ke dalam Gereja Reform Injili Indonesia di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am. Kiranya Tuhan memberkati engkau, membesarkan engkau dengan anugerah, kebenaran dan cinta kasih, sehingga engkau boleh menjadi manusia yang dewasa di dalam gereja, di dalam kerajaan Allah, memuliakan Tuhan dan dipakai menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ya. Begitu indah anak-anak ya. Puji Tuhan. Sekarang kita meneruskan kelompok yang ketiga. Lewis Olun Siman Mora, Samuel Obei Siman Mora, Russell Simon, Stephen Paul Kuwari, Troy Jonathan Gu, dan Savino Ro
Aiden. Ya. Mari kita datang bersama di hadapan Tuhan dan serahkan anak kepada Tuhan Yesus. Iot, Lewis, Samuel, Russell, Stephen, Troy, dan Safiro Aiden. Ya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa, saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun atas kepalamu dan jadikan engkau orang beriman kepada Yesus Kristus, supaya dibesarkan di dalam anugerah Tuhan dan dibesarkan menjadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam hidupmu engkau menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya. Saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Tritunggal. Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin engkau dibesarkan menjadi anak yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you. Oke. Ya. Begitu indah. Ya. Iya, jangan nangis ya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Alexandra Christina Nawawi, Alexandra Julia Huta Galung, Chloe Anaya Sebastian, ya, Gabriela Audrey Jaya, ya, baik ya, anak-anak diam ya. Gabriela Audrey Jaya, Gracia Ashley Jaya, dan Gwen Tiffany Un. Ya. Anak-anak kalau nangis itu natur. Kalau tidak nangis pinter ya. Kita bersyukur bertuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun atasmu dan menjadikan engkau orang Kristen di dalam gereja Reform Injili Indonesia, ke dalam gereja Kristus yang kudus dan am, menjadi anak di dalam kerajaan Tuhan dan dibesarkan menjadi orang Kristen yang baik, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberikan anugerah kepadamu menjadi orang Kristen yang menjadi laskar Kristus, menjadi saksi Kristus yang hidup selamanya. Amin. Puji Tuhan ya. Ini yang paling senyum ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. 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 Anak pinter ya. Ya. Anak pinter. Ya. 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 Pinter ya. 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 Jolini Lin Wonsono, Kailin Honesta Kenanga, Madeline Chania, Regita Prasio Berginting. Silakan 4 anak maju ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ya, anak pinter ya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa, saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun atas kamu ke dalam gereja Reform Injili Indonesia
di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan membesarkan engkau menjadi orang Kristen yang matang, yang cinta Tuhan dan yang melayani Tuhan sebagai kesaksian Kristus untuk mewakili Tuhan di dunia. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Terakhir 4 orang, yaitu Santika Arnadea Limantara, Sarah Salena Santoso, Sawana Abigail Tio, dan Wanio Levi Sung. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Satu lagi, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa, dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun atas kamu ke dalam Gereja Reform Injili Indonesia, di dalam Gereja Tuhan yang kudus dan an. Kiranya Tuhan memberkati engkau, dibesarkan dengan firman, dengan kebenaran dan cinta kasih, menjadi dewasa di hadapan Tuhan, menjadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan, dan sampai engkau jadi saksi Tuhan yang hidup selama-lamanya. Amin. Dia menikmati istirahat yang baik. Nah, sudah selesai. Dan sekarang dia bangun. Puji Tuhan ya. Ya, anak pintar. Puji Tuhan ya. Ya. Oke, mari kita berfoto bersama-sama. Ya. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Sekali lagi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita lihat gereja kita seperti satu keluarga. Keluarga besar Reform Injili. Keluarga besar orang Kristen. Bertumbuh terus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan membangkitkan dari anak-anak ini orang besar-besar di dalam kerajaannya. Menjadi laskar, menjadi jenderal, menjadi hamba Tuhan yang menggoncangkan, merubah dan mempertumbuhkan iman Kristen di dalam dunia ini. Amin. Kita menyanyi puji Tuhan satu kali, sesudah itu mereka akan turun dari sini. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara boleh turun dari tempat di sini. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Ya. Ya. Minggu lalu kita telah bicara tentang penghakiman
ketiga yang besar di dalam kitab suci. Saudara masih ingat? Pertama, penghakiman dari hati nurani. Kedua, penghakiman dari masyarakat. Ketiga, penghakiman dari pemerintah. Tuhan memberikan sesuatu roh yang mewakili kedaulatan Tuhan di dalam hati manusia, menjadi sesuatu representatif, menjadi wakil Tuhan, mengawasi, menyelidiki, dan menghakimi dosa manusia. Tidak ada satu orang tidak dihakimi oleh hati nurani sendiri. Kalau engkau berbuat baik, hati nurani akan memberikan pujian, merasakan kepuasan, dan mendapatkan kenikmatan perdamaian di hadapan Tuhan. Jika engkau berbuat salah, engkau akan menegur diri, engkau akan menyesal, dan engkau akan merasa mungkin dibuang oleh Tuhan. Hati nurani mewakili Tuhan. Hati nurani memberi kepada kita penyelidikan ke dalam seluruh sanubari hati kita masing-masing, dan Dia berkata-kata dengan sejujur-jujurnya kepada hidup kami dan memimpin kita ke dalam kebenaran dan kebajikan. Selain itu, ada orang-orang di sekitar kita, teman kita, dan orang-orang yang menjadi relasi kita yang berada di sekitar pinggir dan di sekitar surrounding kita, yang memberikan pengawasan, memberikan penilaian, penghakiman kepada kita. Selain itu, masih ada penghakiman dari pemerintah yang mewakili Tuhan untuk mengatur umat manusia sebagai yang mengatur dan memimpin seluruh masyarakat. Saudara-saudara, apakah ketiga macam penghakiman ini beres? Tidak. Karena hati nurani sudah dicemarkan oleh agama. Hati nurani sudah dibengkokkan oleh kebudayaan. Hati nurani sudah dicemarkan oleh kebiasaan-kebiasaan berbuat dosa secara masyarakat. Dan hati nurani juga selalu dipengaruhi oleh keadaan kita yang sudah biasa berbuat dosa dan akhirnya tidak normal lagi. Itu sebab kalau ada orang mengatakan saya melakukan segala sesuatu sesuai hati nurani, tetap tidak berarti itu jaminan keselamatan. Karena hati nurani sendiri tidak netral lagi. Saudara-saudara, hati nurani tidak netral. Kita melihat banyak orang yang rasa dirinya beres, hidupnya sangat tidak beres. Banyak orang yang hidupnya katanya sesuai hati nurani, selalu merugikan orang lain dan selalu menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Itu sebab Tuhan memakai semua relasi di pinggirmu, sekitarmu, di dalam lingkunganmu untuk ikut mengawasi engkau. Ini adalah penghakiman cara kedua. Selain itu, masih tidak cukup kalau engkau terlalu banyak berani melanggar hukum-hukum yang dianggap benar untuk mengatur masyarakat, maka pemerintah ikut memberikan penghakiman. Di dalam setiap pemerintah ada yang disebut pengadilan. Di dalam setiap pemerintah ada yang disebut hakim dan jaksa-jaksa. Di dalam setiap pemerintahan ada pengadilan rendah, pengadilan tinggi, pengadilan tertinggi di dalam Mahkamah Agung. Ini semua merupakan utusan Tuhan, dan ini semua mestinya menjadi wakil Tuhan untuk mengatur kelakuan manusia supaya menjadi beres. Tetapi apakah yang ketiga ini juga beres? Justru tidak. Pengadilan yang mestinya melaksanakan dan mestinya memperjuangkan keadilan justru ada tempat yang tidak adil karena kerusakan dosa manusia
yang telah mencemari masyarakat, mencemari pribadi, mencemari personel-personel yang bertugas di dalam penghakiman, mengakibatkan yang dilaksanakan, yang ditentukan oleh pengadilan kadang-kadang merusak masyarakat dan sangat menakutkan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, tidak ada seorang yang benar, masing-masing berjalan di dalam keserongan, masing-masing berjalan di dalam kemelaratan. Saudara-saudara, lalu saya mau tanya, waktu pemerintah yang mempunyai kuasa mengadili manusia sendirinya tidak menjalankan keadilan, lalu terjadi kerugian besar untuk orang yang berbuat baik dan memberikan keuntungan besar kepada orang yang tidak jujur, apakah seterusnya di dalam dunia ini akan terjadi sesuatu pemutaran balik untuk membawa manusia kembali kepada keadilan? Seolah-olah Tuhan tidak gubris. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tuhan sementara toleran, Tuhan sementara membiarkan yang tidak adil berhasil, yang tidak adil berkuasa, sehingga pemerintah pun tidak bisa diandalkan. Di dalam jaksa-jaksa, di dalam pengadilan-pengadilan, engkau melihat orang yang baik diputarbalikkan menjadi orang jahat. Orang jahat diperbalikan menjadi orang baik hanya karena jaksanya, hakimnya menerima uang suapan yang menakutkan. Saudara-saudara, penghakiman pemerintah ada dua kelemahan. Pertama, yaitu kerusakan dan kelalaian di dalam hukum yang tidak komprehensif, yang tidak menyeluruh dan tidak sempurna. Banyak lubangnya hukum, sehingga orang-orang ahli hukum bisa mencari lubang-lubang hukum untuk melakukan hal yang melawan hukum. Akhirnya dia tidak usah dihukum. Inilah ahli hukum. Ahli-ahli hukum kebanyakan yang sudah jatuh di dalam dosa telah ditawan oleh kejahatan, ditawan oleh ketidakjujuran, dan kebanyakan mereka sudah menjadi budak daripada uang, sudah menjadi pengaruh oleh suapan, dan mereka tidak pernah melaksanakan keadilan. Itu sebab pemerintahan yang menjalankan penghakiman yang tidak jujur dan tidak adil akan bagaimana dilakukan oleh Tuhan. Mari kita melihat dengan tuntas bahwa manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dari atasan pemerintah sampai rakyat di bawah, semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak ada satu orang boleh melolos, tidak ada orang boleh melarikan diri, tidak ada seseorang bisa mengkelabui Tuhan dan menganggap dia berdosa, tidak usah bertanggung jawab, dan dia sebebas mungkin untuk melanggar semua prinsip dan pelaturan dari Tuhan. Tuhan yang adil berada di atas pemerintah. Tuhan yang berkuasa berada di atas raja, presiden, gubernur, dan semua jaksa-jaksa di dalam dunia ini. Itu sebab Alkitab mengajar kepada kita, pada waktu kita tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, pada waktu kita mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah, kita tidak bisa berbuat apa. Lalu tugas orang Kristen adalah pertama, tahan, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudara, mengapa diajarkan Yesus Kristus berdoalah dengan demikian, datanglah kerajaanmu. Karena kita di dunia mengetahui kerajaan dunia bukan akhir, bukan final. Keadilan di dunia bukan mutlak. Dan seluruh pemerintahan di dalam sejarah, di dalam dunia manusia itu tidak mewakili keadilan yang mutlak. Itu sebab waktu kita diperlakukan tidak adil, waktu kita diperlakukan dengan tidak beres, kita lihat kerajaan dunia sangat mengecewakan kita. Kita harus berdoa,
datanglah kerajaanmu. Di dalam hal ini kita mengetahui manusia hidup sebagai Kristen, dia berada di bawah dua kerajaan. Di dalam dunia ada kerajaan pemerintah manusia. Di dalam iman ada kerajaan Tuhan Allah menguasai kita. So we are living in between two kingdoms. The first kingdom, the worldly government. Kedua kingdom ada the reign of Jesus and of God and His Christ. Biarlah kerajaan dunia menjadi kerajaan daripada Allah dan kerajaan Kristusnya. Ini kalimat yang tertulis di dalam kitab Wahyu. The kingdom of God, the kingdom of this world become the kingdom of God and the kingdom of His Christ. Handel di dalam lagu yang berjudul Haleluya menulis, the kingdom of this world is become the kingdom of God and of His Christ and of His Christ. Berarti kerajaan dunia tidak abadi, kerajaan dunia tidak mutlak, kerajaan dunia tidak beres, kerajaan di dunia tidak adil dan tidak mewakili sifat keadilan Tuhan yang Maha Tinggi. Itu sebab kerajaan dunia pada waktu kiamat akan berubah menjadi kerajaan Allah dan kerajaan Kristusnya. Dikatakan Handel dua kali, and of His Christ and of His Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau engkau punya persoalan di dalam perdagangan, di dalam pernikahan, di dalam hidup sehari-hari, dimajukan kepada pemerintah. Akhirnya pemerintah karena suap, karena terima uang dari orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka memutarbalikkan kebenaran. Yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar dijadikan benar. Lalu engkau mau bicara sama siapa? Engkau mau mengadu ke mana? Engkau naik banding ke mana? Karena Mahkamah Agung pun bisa dibeli oleh uang. Itu sebab engkau hanya bisa nangis, engkau cuci muka dengan air mata, dan engkau berkata, Tuhan, kemanakah aku mendapatkan keadilan yang sejati? Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan carilah kebenarannya. Di dalam aslinya kerajaan Allah, kingdom of God, dan keadilannya itu ada di kayu sune. Bukan kebenaran seperti truth, aletheia, tapi di kayu sune. Apa artinya di kayu sune? Saya bisa memakai 1,5 jam untuk menjelaskan istilah ini dengan teliti sekali, tapi kita tidak ada waktu. Nah, saya akan memberikan penjelasan yang sangat-sangat singkat, tetapi sangat-sangat penting untuk merangkum arti daripada kerajaan Allah dan keadilan Tuhan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Apa artinya mencari kerajaan Allah? Saudara-saudara, saya tanya, apakah engkau setiap hari menjadi orang Kristen berdoa minta kerajaan Allah? Ada tak? Jawab. Apakah engkau orang Kristen setiap hari berdoa minta kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah? Demikian Yesus, carilah kerajaan Allah dan carilah keadilannya. Apa artinya kerajaan Allah? Pemerintah dari Allah, wilayah pemerintahan dari Allah, kuasa prinsip melaksanakan kehendak di dalam rencana-rencana prinsip-prinsip peradilan itu. Itu namanya kerajaan Allah. The kingdom of God is the reign of God. The kingdom of God is the implementation of the will of God in everything you do according His will, which is above all the country, all the government of the world. Kehendak Allah lebih tinggi daripada kerajaan. Kehendak Allah lebih tinggi daripada presiden, lebih tinggi daripada tata negara, lebih tinggi daripada segala kebiasaan yang kita terima di dalam sesuatu pemerintahan dunia. Kerajaan Allah lebih tinggi dari kerajaan dunia.
Waktu Nebukadnezar menjadi raja daripada Babylon, Daniel berkata, supaya kamu tahu kuasa Allah di atas kuasa manusia, maka engkau harus takluk kepada Dia yang lebih tinggi daripada manusia. Kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa pemerintahan dunia. Amin. Itu sebab orang Kristen menjadi seorang yang takluk di dalam peraturan pemerintahan, karena kita hidup di bawah konstitusi. Di atasnya masih ada konstitusi yang lebih tinggi, ada hukum yang lebih canggih di atas semua hukum pemerintahan di dunia ini. Tetapi yang lebih tinggi dari kerajaan manusia itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah selama-lamanya. The kingdom of God is forever and evermore. The kingdom of God is eternity. Kerajaan Allah kekal adanya. Kerajaan dunia hanya berapa tahun saja. Saudara-saudara, kita berada di dua kerajaan yang sering konflik. Kerajaan Allah tidak sesuai dengan kerajaan dunia, dan perintah Allah lebih tinggi dari perintah manusia. Sehingga kalau waktu Tuhan Allah marah kepada pemerintah di dunia, kita mesti kemana? Kita mesti terus taat pemerintah, akhirnya melawan Allah kah? Atau kita mesti mentaati pemerintah Tuhan Allah dan kurang setia kepada pemerintah? Di dalam buku Daniel, di dalam buku Kisah Para Rasul, di dalam buku di Alkitab membuktikan kabar kita, pada waktu orang Kristen sepenuhnya taat kepada Tuhan, dia tidak mungkin tidak konflik dengan pemerintahan di dunia. Waktu manusia Kristen harus konflik dengan keadaan pemerintahan dunia, mungkin dia akan mengalami penganiayaan, kesulitan, siksaan, dan penderitaan yang sangat menakutkan. Inilah yang dialami oleh orang Kristen abad pertama dari 4 kesulitan yang kelilingi mereka. Pertama, pemerintah Romawi yang membenci Yesus dan membenci kerajaan Allah. Kedua adalah ajaran Gerika yang menghina ajaran Kristen, dan mereka memberikan penghinaan, memberikan penganiayaan untuk orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Ketiga, dari orang-orang palsu di dalam orang-orang Kristen, di dalam orang-orang rasul palsu, guru palsu, pengajar palsu yang memakai segala tipu muslihat manusia untuk merubah firman, sehingga orang Kristen tidak bisa hidup dengan nyaman di dalam iman yang sejati. Keempat, mereka mengalami adalah orang-orang bidat-bidat yang tidak mau takluk kepada Tuhan, dan mereka berusaha membuat orang Kristen ikut mereka untuk menjadi pemberontak kepada firman Tuhan. Pada waktu orang Kristen mengalami tekanan politik, tekanan filsafat, tekanan daripada rasul palsu, dan tekanan daripada bidat-bidat, mereka banyak yang mungkin menyeleweng, mungkin melupakan firman Tuhan, mungkin menjadi manusia yang berontak kepada Tuhan. Dalam kedua kerajaan ini kita mengalami konflik. Ada seorang namanya Carlson. Orang ini pernah berada di pemerintahan daripada Presiden Nixon. Ikut-ikut bohong, ikut-ikut pura-pura. Akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan penjara kira-kira 1,5 tahun di Amerika. Carlson yang sudah masuk penjara, dia mulai introspeksi sendiri. Dia mulai pikir, saya orang Kristen, kenapa saya masuk penjara? Karena saya tidak setia kepada Tuhan. Lalu dia mulai menangis di penjara. Setelah 1,5 tahun, dia keluar dari penjara di Amerika, dan dia berkata, saya harus bertobat untuk memelihara iman Kristen yang sejati. Dia mulai pikirkan, apakah salahnya dia? Mengapa dia masuk penjara? Di dalam penjara, apa yang dia pelajari? Lalu dia tulis satu buku, The Kingdom in Conflict.
Kalau saudara bisa menemukan buku ini di Amazon atau di dalam buku teologi, saudara boleh baca dengan baik-baik. Saya minta saudara bisa memperhatikan buku ini dan semua ajaran yang di dalamnya. Saya membaca buku ini, saya dapat berkat besar. I am a Christian. I'm living in two kingdoms. The kingdom of this world, the government of Indonesia. At the same time, I'm living in another kingdom, the kingdom of God in church. Rule me, ask me to obey all the principle in the righteousness of God. Saudara-saudara, setelah dia sadar kesalahannya, dia minta pengampunan dari Tuhan, dan Carlson akhirnya dia menjadi seorang yang memperbaiki sistem daripada penjara di seluruh dunia. Dia minta pemerintah perbaiki, robah sistem, mempunyai cinta kasih lebih kepada orang pidana yang dimasukkan ke dalam penjara. Ajarkan mereka supaya mereka lebih beribadah, lebih berbuat menurut hati nurani. Dan Carlson telah mendirikan sesuatu namanya The Fellowship of the Prison in the International World. Di dalam dunia internasional, dia membangunkan persekutuan penjara di seluruh dunia. Maka dia mulai keliling ke negara-negara di seluruh dunia menjadi hamba Tuhan. Dan dia datang ke Indonesia, ketemu dengan saya beberapa puluh tahun yang lalu. Carlson, the author of the Kingdom in Conflict, dia datang merubah penjara dan sistem ketidakadilan yang dilakukan kepada para pidana di Indonesia. Dan dia bertemu dengan presiden, karena dia orang penting di Amerika yang pernah masuk penjara. Dan dia mulai melihat harus memperbaiki hidup orang pidana yang diperlakukan tidak adil di dalam pemerintahan. Saudara-saudara, saya duduk di sebelah, saya tanya sama dia, apa yang kau ingin lakukan di Indonesia? Saya harap orang-orang di Indonesia mengerti prinsip Alkitab dan mengerti cara menghadapi orang pidana di dalam penjara. Jadikan Indonesia negara yang lebih maju, yang lebih adil, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Daniel melayani Raja Nebukadnezar, dia sekaligus melayani Tuhan. Sehingga satu hari 3 kali dia berdoa di jendela, minta pengertian cinta kepada Tuhan, minta pengabdian kepada kebenaran Tuhan. Mendadak satu hari seorang pemerintah dari bawahan Nebukadnezar datang berkata, Daniel, lalu Sadrak, Misak, Abednego, engkau semua harus takluk berlutut di hadapan patung emas yang dibangun oleh Nebukadnezar. Bolehkah orang Kristen melayani patung dunia? Bolehkah hamba-hamba Tuhan Allah bertakluk kepada itu orang-orang dunia, bertakluk kepada itu ilah-ilah yang palsu? Sadrak, Misak, Abednego tidak mau takluk. Semua orang tunduk kepala, semua orang berdoa kepada patung emas dari Nebukadnezar. Sadrak berdiri, Misak berdiri, Abednego berdiri. Mereka tidak mau takluk. Akhirnya ketiga orang dilempar ke dalam dapur api yang bahan bakarnya 7 kali lebih panas, lebih banyak untuk mematikan mereka. Raja pun sendiri merasa ini tidak adil. Karena dia tahu ketiga orangnya, Sadrak, Misak, Abednego, adalah orang yang paling setia di dalam kerajaannya. Maka tengah-tengah orang 3 dibakar di dalam dapur api. Nebukadnezar malam-malam pergi mengintip apa yang terjadi. Apakah 3 orang pembesar ini sudah mati dibakar, atau 3 orang ini diselamatkan oleh Tuhan? Karena mereka berkata, bagaimanapun kami tidak akan menyembah patung emas daripada Nebukadnezar. Tuhan akan menolong kami.
jikalau Tuhan tidak tolong pun, kami tetap juga tidak akan menyembah. Maka Nebukadnezar pergi mengintip dari lubangnya dapur api. Dia melihat bukan 3 orang, tetapi 4 orang yang berjalan-jalan di dalam api. Ketiga itu Sakdrah, Meshach, Abednego. Yang keempat itu bercahaya seperti anak Allah yang melindungi mereka. Lalu dia berteriak, Sakdrah, Meshach, Abednego, apakah engkau masih hidup? Apakah Tuhanmu melindungi, memelihara kamu? Sesudah itu dia minta, keluarkan 3 orang ini. Saya tidak mau mereka mati. Mereka adalah pejabat yang paling baik. Mereka adalah pejabat yang paling setia. Waktu dikeluarkan, Alkitab catat, tali yang mengikat mereka lepas. Dan bau hangusnya tali pun tidak ada. Berarti Tuhan sungguh-sungguh menyelamatkan mereka. Sungguh-sungguh menjaga mereka. Mereka tidak jadi mati. Saudara-saudara, engkau baca kitab suci, engkau melihat kuasa Tuhan, kuasa kerajaan Allah lebih tinggi dari kuasa dunia. Jangan takut, tetapi engkau harus sabar, harus tekun, harus tunggu sampai waktunya Tuhan sampai. Jikalau penghakiman dunia tidak beres, jikalau penghakiman dari jaksa dan dari pengadilan di dalam kerajaan dunia tidak beres, tidak adil, apa yang harus orang Kristen lakukan? Pertama, taat kabar Tuhan, jangan putus asa, jangan terlalu cepat menyerah, jangan terlalu cepat menjadi seorang yang takluk kabar perintah dari kerajaan dunia. Harus persisten, harus konsisten mencintai Tuhan dan pelihara iman yang teguh tidak berubah. Saudara-saudara, kedua, kita menunggu sampai waktunya Tuhan sampai. Tuhan tidak akan meninggalkan orang. Mungkin ada orang akan mati menjadi martir, ada orang akan disiksa di dalam penjara, ada orang akan dibakar sampai mati, hangus tubuhnya. Ini sering terjadi di dalam sejarah gereja. Tetapi ada kalanya Tuhan akan membiarkan engkau mengalami kesulitan yang sangat besar, dan akhirnya melepaskan engkau daripada gangguan, dari penganiayaan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita melihat Yesus dibunuh, Paulus dipenggal kepala, dan Petrus disalib terbalik. Orang-orang ini termasuk anak Allah, Yesus sendiri, tidak mendapatkan pertolongan langsung dari Tuhan. Tapi kemenangan mereka bukan untuk sementara. Kemenangan mereka diraih sampai akhir zaman, sampai rencana terakhir sudah terbongkar, dan penghakiman Tuhan akan dinyatakan pada akhirnya zaman. Saudara-saudara, setiap kali you masuk ke gereja ini, you melihat Yesus menerima 12 murid, membagikan roti kepada mereka, memberi perjamuan suci sebelum masuk gedung ini. Tuhan yang berjanji dengan anak-anaknya, Tuhan yang membagikan tubuh kepada orang Kristen, adalah Tuhan yang memberikan perjamuan suci kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Tadi waktu engkau selesai kebaktian, engkau keluar dari gereja ini, di tengah-tengah gedung yang belakangnya kaca, engkau melihat salah satu lukisan yang paling besar, tingginya 6 meter 40 dan lebarnya sampai hampir 4 meter. Yesus datang menghakimi seluruh dunia sebagai the final judge, sebagai penghakiman, penghukuman yang terakhir. Karena Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan merajalela terus di dalam dunia. Tuhan akhirnya akan dengan keadilan terakhir untuk menghukum semua yang tidak adil, dan akan mengembalikan keadilan di dalam sejarah. Saudara-saudara, sekarang kita bicara tentang keadilan dan penghakiman dari pemerintah yang tidak beres. Saudara-saudara,
Di dalam dunia ini banyak orang yang korupsi dibebaskan. Banyak orang yang jujur dipenjarakan. Ketidakadilan seperti ini sampai kapan? Pada waktu keadilan tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah, bagaimana Tuhan bekerja? Pertama, Tuhan toleransi sampai waktunya sudah sampai. Sudah tiba waktunya, Tuhan langsung intervensi. Pada waktu Tuhan intervensi, tidak ada satu orang bisa melarikan diri. Pada waktu Tuhan intervensi, tidak ada orang bisa menipu Tuhan. Tidak ada orang bisa mengkelabui rakyat. Akan ditemukan dosa mereka menjadi bukti-bukti kejahatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Saudara-saudara, Tuhan menunggu, dan penungguan Tuhan ada batas. Tuhan toleran Tuhan tidak selamanya. Setelah Tuhan mempunyai periode toleransi selesai, dia akan intervensi dengan kuasa dia dan langsung membongkar dosa manusia. Setelah dosa dibongkar, manusia tidak bisa melarikan diri daripada apa diperbuat mereka. Lalu akan dihitung kira-kira semua kesalahan yang pernah dibuat oleh manusia. Saudara-saudara, kita bersyukur kabar Tuhan. Di dalam sejarah, orang seperti Caligula, orang seperti Hitler, orang seperti orang berdosa Mussolini dan sebagainya, tunggu sampai waktunya tiba. Perhitungan Tuhan sudah tepat, waktunya sampai Tuhan mulai melaksanakan keadilan. Dan tidak ada orang bisa lari, karena Tuhan itu maha adil adanya. Kita orang Kristen yang mencari kerajaan Tuhan. Apa artinya mencari kerajaan Tuhan? Yaitu berdoa supaya perkembangan penginjilan melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kita harus berdoa supaya kerajaan Tuhan berkembang. Yang menerima Tuhan makin banyak. Yang menjadi orang Kristen melalui pertobatan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu adalah doa kita. God, I am praying, I'm seeking your kingdom. Let your kingdom come. Let your will be done. Ini ada 3 doa. Namamu dikuduskan, kehendakmu terjadi, kerajaanmu tiba. Waktu kerajaan Tuhan tiba, banyak orang menjadi Kristen. Banyak orang bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka keluar dari kerajaan gelap yang dikuasai oleh setan. Bertobat masuk ke dalam kerajaan terang yang dikuasai oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini kerajaan. When you are seeking the kingdom of God, engkau minta kerajaan Tuhan berkembang, Injil diterima oleh manusia. Kedua, orang Kristen minta keadilan Tuhan dilaksanakan. Seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God. Apa artinya kerajaan Tuhan? Dan apa artinya kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan bukan firman. Kebenaran firman adalah keadilan di dalam cara Allah menguasai dunia. Kerajaan manusia dikuasai oleh pemerintah. Kerajaan setan dikuasai oleh iblis. Kerajaan Tuhan dikuasai oleh Tuhan Allah melalui Kristus dengan prinsip-prinsip keadilan. Kita menjadi orang Kristen karena dari iman kita dibenarkan. By faith we are justified. When we are justified, we are given the righteousness of God. We enter into the kingdom of righteousness. Waktu kita diberikan keadilan, diberikan kebenaran, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalamnya ada kuasa pemerintahan yang melalui keadilan memimpin setiap anak Tuhan berjalan di dalam kebenaran keadilan Tuhan. Saudara-saudara, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the righteousness of God. Di dalam aslinya kingdom of God, kerajaan Allah, dan righteousness of God, itu adalah prinsip pemerintahan Allah melalui perbuatan yang baik, yang adil, yang suci, yang tidak memihak. Itu menjadi orang manusia
yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh menjalankan keadilan, menjalankan kejujuran, menjalankan kesamarataan, menjalankan kepada kebenaran, menjalankan segala sesuatu yang suci dan berkenan kepada Tuhan, maka hidupmu di dalam keadilan. Itu bahasa Greek namanya dikaiosune. Dikaiosune, keadilan daripada hukum. Keadilan yang tidak memihak, tidak mempunyai sesuatu pandangan yang memandang bulu, tapi bersama rata. Orang Greka, orang Israel, orang kafir, orang Kristen, semua diperlaku dengan adil, dengan rata. Saudara-saudara, tidak ada diskriminasi, tidak ada pihak memihak, tidak ada membela yang dekat dengan engkau lalu engkau menghukum mereka yang engkau tidak senang. Semua diperlakukan dengan adil. Itulah kehendak Tuhan. Nah, inilah caranya Tuhan memerintah kerajaannya. Kerajaan Tuhan diperintah oleh Tuhan atas setiap orang jadi anggota kerajaan Tuhan, yang menjadi penduduk dalam kerajaan Tuhan, memerintah mereka dengan sifat keadilan. Jika hidupmu, kelakuanmu, segala setiap hari hidup kelakuanmu diperlakukan menurut keadilan Tuhan, maka engkau adalah anak-anak di dalam kerajaan Allah. Engkau adalah anggota-anggota di dalam kerajaan Allah. God reign His people with righteousness. Tuhan menguasai penduduknya, Tuhan menguasai anak-anaknya, semua sama di dalam keadilan, di dalam kebenaran, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Demikian Allah menguasai dunia, menguasai manusia yang dimiliki, menguasai manusia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memberikan prinsip untuk melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran, kesungguhan, dan cinta kasih. Semua dilaksanakan di dalam hidup yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, seek ye first the kingdom of God, seek ye first the righteousness of God. Mencari kerajaan Allah dan mencari kebenaran Allah, itulah orang yang diperintah oleh Tuhan. Itulah orang yang dikuasai oleh kedaulatan Tuhan. Itulah orang yang diprinsipkan oleh Tuhan dengan keadilan yang sejati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah manusia di dalam kerajaan surga. Selain di dalam kerajaan Indonesia, ini ada konflik dengan kerajaan Allah. Tapi kita lebih mematukan kerajaan Allah dan keadilan Allah, baru kita menjadi seorang anggota dari penduduk Indonesia yang baik. Tuhan memimpin kita, memberkati kita menjadi orang di dalam dua kingdom. In the conflict of the kingdom of God and the kingdom of man, kita harus bagaimana menjaga diri dengan hidup adil, memperkenan Tuhan, dan melaksanakan kehendak Allah di dunia ini. Saudara-saudara, dengan demikian kita melewati hidup kita. Berapa puluh tahun sampai hidup kita selesai, kita berhenti, tidak lagi napas, tidak lagi berdetukan jantung, kita berhenti, tidak lagi mempunyai hidup di dunia. Dan engkau berkata, "The Lord my God, I come to you. I am your servant. I am your children." Aku anak-anakmu, aku hambamu, aku menjalankan kehendakmu. Dengan demikian, keadilan di dunia yang tidak pernah selesai akan dijalankan selesai oleh orang Kristen. Saudara-saudara, waktu engkau keluar dari gedung ini, jangan lupa lihat satu lukisan yang terbesar. Yesus datang mengadili seluruh dunia. Waktu itu Pilatus diadili, waktu itu Kayafas diadili, waktu itu Herodes diadili, waktu itu pemerintah dari Romawi diadili, karena mereka semua melakukan yang tidak adil. Sampai Kristus datang menjalankan keadilan untuk memberhentikan
sejarah dunia ini di dalam penguasaan Allah yang adil. Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah sampai di sini. Dan inilah penghakiman yang ketiga sudah selesai. Pertama, penghakiman hati nurani. Kedua, penghakiman masyarakat. Ketiga, penghakiman pemerintah. Masih ada 4 penghakiman besar di dalam kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati kita, mendidik kita menjadi orang yang patuh kabar kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kita semua tunduk kepala, dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas memimpin kita berdoa. Heru naik berdoa untuk kita masing-masing yang sudah mendengarkan khotbah pada hari ini. Mari kita semua berdoa. Syukur ya Tuhan bahwa kuasa pemerintah ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau yang berkuasa menaikkan dan menurunkan, dan yang juga akan menghakimi segala pemerintah, baik mereka yang menjalankan tugas panggilan dengan baik maupun mereka yang menjalankan dengan membangun kerajaan mereka sendiri. Satu saat semuanya akan terbuka, dan Tuhan, kami berdoa untuk keadilan, kami berdoa untuk kebenaran akan nyata pada akhirnya. Terima kasih ya Bapak untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima, yang menyadarkan kami melihat kepada Tuhan Sang Adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama-sama dengan semua orang suci segala zaman mengiklarkan iman rasuli. Mari kita semua membaca bersama. 1, 2, 3. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dasarnya Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyanyikan lagu yang keempat, dan kita akan memberikan persembahan. Kaulah ya Tuhan surya hidup, Kau ada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau bukanlah di hadirat-Mu.
bersama-sama masuk ke dalam doa persembahan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang sabar, Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa ya Tuhan. Harta dan persembahan ini dari-Mu dan hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dan sebagaimana hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu dan hanya untuk penggenapan kekal kerajaan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu hari ini, tolong kami untuk mencari kebenaran dan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan sekali lagi minggu depan kita kebaktian gabungan dan ibadah mulai jam 9, bukan 9.30. Berharap kita semua bisa datang tepat waktu. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi dan menerima berkat. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu dan hidupmu dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.